Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, ya, masih tentang listrik statis. Tapi hari ini kita akan bahas materi lanjutan, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang muatan listrik, kemudian hukum Coulomb atau gaya listrik, ya. Gaya Coulomb, kemudian ada medan listrik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi kita, yaitu tentang energi potensial listrik, ya, energi potensial listrik. Nah, dan minggu depan kita juga akan membahas potensial listrik, tapi hari ini kita hanya akan membahas energi potensial listrik saja, ya. Oke, energi potensial, ya. Di kelas 7 kita sudah belajar tentang energi potensial. Nah, kita di kelas 7 sudah belajar tentang energi potensial. Apa itu energi potensial? Ayo, masih ingat tidak di kelas 7 dan kelas 8? Kita sudah belajar tentang energi potensial. Apa itu energi potensial? Ya, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena apa? Karena apa? Ayo, ada energi potensial, energi kinetik. Ayo, masih bedanya. Karena apa? Kedudukannya, ya. Ya, karena kedudukannya. Itu energi potensial yang biasa yang kita pelajari di kelas 7 dan kelas 8, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya, yaitu kedudukan benda terhadap sebuah suatu permukaan, baik itu permukaan tanah, permukaan meja atau gedung nanti, ya. Nah, tergantung dari yang ditanyakan nanti, ya. Nah, ini jadi ingat, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya, ya. Karena kedudukannya. Nah, pada listrik juga ada, ya, yang namanya energi potensial listrik. Ya, di listrik juga ada yang namanya energi potensial. Nah, namanya itu energi potensial listrik. Apa itu energi potensial listrik? Nah, sama seperti energi potensial biasa, energi yang dimiliki oleh satu benda karena kedudukannya, ya. Karena kedudukannya. Nah, tapi kedudukan apa dulu ini? Nah, energi yang bergantung pada kedudukan atau energi yang dimiliki karena kedudukan apa ini? Kedudukan antara muatan, ya. Muatan satu dengan muatan yang lain, ya. Nah, jadi ini. Nah, kalau energi potensial biasa itu kedudukan benda terhadap sebuah permukaan, ya, baik itu permukaan tanah dan sebagainya. Nah, kalau energi potensial listrik, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan antara muatan satu dengan muatan yang lain, ya. Nah, jadi sama-sama ini pengertiannya, sama-sama berdasarkan kedudukannya, kan, tetapi energi potensial listrik itu berdasarkan kedudukan antara muatan satu dengan muatan yang lain, atau jarak antara muatan yang satu dengan muatan yang lain, ya, bergantung pada muatan, ya, bergantung pada
jarak muatan. Oke. Nah, karena dia bergantung pada jarak muatan, persamaan umum dari energi potensial listrik ini yaitu EP ya, EP. Nah, kalau E yang biasa itu kemarin apa? Medan listrik. Tapi sekarang kita pakai EP, energi potensial, yaitu K Q1 Q2. Ini kurung ya, bukan mutlak ya. Ingat, Q1 Q2 per R ya. Nah, ini dia persamaan umum dari energi potensial listrik, yaitu K konstanta ya, kali muatan Q1 kalikan muatan Q2 dibagi dengan jarak antar muatan ya. Jarak antar muatan atau R. Nah, jadi EP itu adalah energi potensial. Apa satuan energi? Ya, joule ya. Joule. Nah, kemudian K konstanta yang biasa ya. Konstanta. Nah, berapa besar konstanta itu? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Apa satuannya? Satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Oke. Terus kemudian Q1. Nah, Q1 ini muatan 1 ya. Muatan 1, bukan besar muatan ya, beda. Nah, besar muatan. Beda dengan muatan saja. Muatan itu ada plus minus. Kalau besar muatan itu nanti nilainya saja ya. Nilainya saja, berarti dia selalu bernilai positif. Kalau di sini Q1 dia ada yang positif dan ada yang negatif. Satuannya adalah kolom. Kemudian Q2 juga muatan 2 ya. Muatan 2 itu sama kolom juga, dan R itu adalah jarak antar muatan. Nah, jarak antar muatan satuannya adalah meter ya. Meter. Jadi energi potensial itu adalah K Q1 Q2 per R ya. Nah, kalau kemarin gaya Coulomb atau gaya listrik itu adalah Q1 Q2 per R kuadrat, tapi dia mutlak Q1 dan Q2-nya, yaitu besarnya nilainya. Kalau di energi potensial tidak ya, bukan nilainya ya, bukan nilainya saja, tetapi plus dan minusnya diperhitungkan ya. Nah, nanti kita lihat contoh, ada 2 contoh, ada yang dua-duanya positif, yang sama jenis ya, dan ada contoh keduanya itu yang beda jenis muatannya, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jadi ini dulu ya rumus dari energi potensial listrik ya. Nah, tadi energi potensial listrik pengertiannya itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan antara muatan satu dengan muatan yang lainnya. Kemudian sudah kita bahas rumusnya, persamaan umum energi potensial listrik ya. Nah, jadi ini harus diingat ya. Energi potensial listriknya. Oke, kalau sudah kita langsung lihat ke contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soal yang sama jenis ya, sama-sama positif muatannya ini. Kita lihat, atau sama-sama negatif ya nanti. Oke. Dua buah muatan mempunyai muatan masing-masing, yaitu 3 mikrokolom dan 2 mikrokolom. Terpisah satu sama lain sejauh 0,3 meter. Tentukan energi potensial listrik kedua muatan ini. Nah, oke, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Kita tuliskan yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui apa?
Q1-nya itu adalah 3 mikrokolom. Nah, mikro itu berapa kemarin? 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Oke, Q2 berapa? 2 mikrokolom. Berapa jadinya? 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, terpisah satu sama lain sejauh 0,3 meter. Apa itu? R-nya ya. R-nya 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat minus 1 meter ya. Ya. Nah, oke. Kemudian ditanyakan apa? Ditanyakannya itu adalah energi potensialnya. Berapa energi potensialnya dari ini? Nah, kita langsung jawab ya. Berarti kita gunakan rumus yang tadi. Energi potensial sama dengan K kali Q1 ya kali Q2, ini kurung ya, bukan mutlak, ingat, per R. Jadi sama dengan berapa K tadi? 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1-nya itu berapa? 3 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan Q2-nya itu berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 1 ya. Oke, berarti jadinya adalah ayo berapa? Nah, tinggal kita bagi saja. Berarti ini sisanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 1. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, 9 kali 2 itu 18 ya, yang ini kita kalikan dulu. 18. Baru kita selesaikan yang pangkat 10 pangkat ini. Dikali. Nah, 9 ini berarti 10 pangkat minus 2 ya. Nah, Joule. Jadi, nah, masih ingat caranya ya? Kemarin itu cara mengurangi dan menjumlahkan dari pangkat-pangkat ini ya. Nah, sudah belajar di matematika juga sudah belajar tentang perpangkatan atau eksponen. Kemarin juga di hukum kolom, di gaya kolom Pak juga udah ajarkan bagaimana cara menambahkan atau mengurangi dari pangkat-pangkat 10 pangkat ini ya. Oke, 18 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,18 Joule ya. Jadi energi potensialnya adalah boleh dalam bentuk pangkat notasi ilmiah 18 kali 10 pangkat minus 2 atau boleh ke dalam 0,18 Joule ya. Oke, ini sama saja maksudnya. Nah, jadi kita dapatkan energi potensial antara 2 muatan 3 mikrokolom dan 2 mikrokolom itu adalah 0,18 Joule ya. Oke. Nah, jadi ini contoh satu yang sama jenisnya, sama-sama positif muatannya. Nah, sekarang bagaimana kalau muatannya berbeda jenis, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, sekarang kita lihat ya. Dua buah muatan mempunyai muatan masing-masing 4 mikrokolom dan minus 6 mikrokolom. Terpisah satu sama lain sejauh 0,8
meter. Tentukan energi potensial listrik kedua muatan tersebut ya. Nah, sama caranya sama seperti nomor 1 tadi. Contoh 1 ya. Kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Apa? Q1 sama dengan 4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Kemudian ada Q2. Nah, Q2-nya itu minus 6 mikrokolom sama dengan minus 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian apalagi R-nya ya. R-nya itu 0,8 meter atau 8 kali 10 pangkat minus 1 meter ya. Nah, ditanyakan apa? Energi potensialnya. Nah, ya. Sama seperti nomor 1 tadi ya. Kita menggunakan rumus energi potensial itu EP sama dengan K Q1 Q2 per R ya. Oke, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, dikalikan Q1-nya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian Q2-nya apa? Minus 6. Jangan lupa, jangan sampai 6 saja. Tapi dia ada minusnya. Kali 10 pangkat minus 6. Ya. Nah, dibagi R-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat minus 1. Nah, dari sini bisa kita selesaikan. 8 sama 4 bisa kita coret. Sisa 2. 2 kita bisa coret dengan 6. Sisa 3. Berarti jadinya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali minus 3 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 1. Nah, sama kayak tadi ya. 9 kali minus 3 dulu yaitu minus 27. Kemudian baru pangkat-pangkatnya ini. Nah, kali 10 pangkat minus 2 joule ya. Atau minus 0,27 joule ya. Nah, jadi ingat. Ini ada energi potensialnya minus. Kenapa bisa minus? Karena dia bentuknya bergantung dari muatan karena dia ada saling tarik menarik ya karena beda muatannya itu. Oke ya, ingat karena tidak menggunakan mutlak jadi muatannya itu bisa positif dan bisa negatif. Kalau ada mutlaknya itu semuanya positif ya. Semuanya positif. Tapi karena ini tidak ada mutlak, maka bisa positif, bisa negatif energi potensialnya. Oke, jadi ini untuk hari ini kita belajar tentang energi potensial dari rumusnya, pengertiannya, kemudian dari rumusnya. Dan kita sudah membahas 2 contoh soal. Contoh pertama itu yang sama jenis, sama-sama positif. Dan contoh soal kedua yang salah satunya positif dan satunya negatif. Yang berbeda jenis. Ya. Oke, jadi cukup sekian untuk hari ini tentang energi potensial. Jangan lupa dicatat di rumah dan dipahami baik-baik. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ke Pak ya, chat Pak, atau bisa langsung ke sekolah, ketemui Pak, bisa langsung menanyakan di mana tempat tidak pahamnya ya tentang energi potensial ini. Baik dari awal dulu boleh, mau ditanyakan dari muatan listrik sampai ke energi potensial ini boleh ya.
Jadi ya, ada yang mau ditanyakan silakan datang ke sekolah langsung ketemu Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.